Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah ta'ala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita masih di Al-Muqaddimah Ats-Tsalitsah min kitab Kashfus Satir wa huwa syarhun li Qawamitratun Nadhir wa Jannatul Manadhir. Sekarang kita masuk ke mustalahat usuliyah mantiqiyah. Setelah kita selesai dari pembahasan mustalahat al-usuliyah wa kadzalika mustalah mantiqiyah, sekarang kita bahas istilah-istilah yang banyak dipakai atau term-term yang sering dipakai dalam ilmu usul, juga ada erat kaitannya dengan ilmu mantiq. Baik. Maka mustalahat-mustalahat yang akan kita bahas ini adalah mustalahat-mustalahat yang akan antum sering temukan dalam kitab-kitab usul nanti, yang mana mustalahat-mustalahat ini berkaitan erat dengan ilmu mantiq. Sehingga memahami hal ini sangatlah penting untuk bisa memahami pembahasan-pembahasan dalam ilmu usul, terutama nanti dalam kitab ini, dalam Kashfus Satir ini nanti akan disebutkan istilah-istilah ini, nanti akan kita temukan lagi. Baik, apa itu al-qadiyah, macam-macamnya, apa itu al-had, dan penyusunnya, al-burhan, al-qiyas, al-istiqra. Ini adalah sebagian dari istilah-istilah dalam ilmu usul sekaligus istilah dalam ilmu mantiq yang akan banyak kita temukan. Sebagaimana kita katakan bahwasanya alaqah, hubungan antara ilmu usul fikih dengan ilmu mantiq itu sangatlah erat sekali, sangatlah erat sekali, sehingga bagi orang yang memiliki dasar ilmu mantiq yang kuat akan lebih mudah bagi dia untuk memahami ilmu usul fikih dibandingkan orang yang tidak memiliki dasar sama sekali. Baik, yang pertama kita mulai al-qadiyah. Al-qadiyah kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu, bahasa gampangnya qadiyah itu adalah kasus atau kejadian. Qulna innal khabara yusamma qadiyatun min haitsu istimalihi 'alal hukm. Tapi kalau kita ngomong konteks dalam ilmu usul fikih, ketika kita mengatakan qadiyah itu maksudnya adalah al-khabar. Apa yang maksudnya al-khabar? Dalil berarti. Kenapa? Karena dia mengandung hukum. Wal muradu bi istimalil khabar 'ala al-hukm istimaluhu 'ala nisbatin fil kharij. Kenapa khabar itu dikatakan mengandung hukum? Kenapa? Karena tadi kita katakan hukum itu artinya nisbah, kan penyandaran kepada sesuatu yang berada di luar. Bangkai misalkan kita ayat yang mengatakan misalkan hurimat 'alaikumul maitah. Ini qadiyahnya. Qadiyahnya bahwasanya tahrimu al-maitah, tahrim akli al-maitah. Maka qadiyah ini bahasa lainnya adalah khobar. Dari dalil tadi kita tahu ada khobar. Apa khobarnya? Berita yang kita tahu dari ayat tadi, pengharaman makam daging bangkai, atau bahwa daging bangkai itu hukumnya haram. Ini khobarnya, daging bangkai itu hukumnya haram. Kalau ucapan ini tabaqat al-waqi', sesuai dengan waqi'nya, maka khobar tadi namanya khobar shadiq. Tapi kalau ternyata dia lam tutabiq al-waqi', maka khobarnya namanya khobar kadzib. Baik, makanya digunakan istilah khobar di sini, tidak digunakan istilah ayat atau dalil. Kenapa? Karena namanya dalil pasti shadiq, Tapi kalau khobar, khobar itu kan ada yang shadiq, ada yang kadzib. Hadis Nabi kan ada yang dhaif, ada yang maudu juga bahkan kan. Jadi ada yang boleh dijadikan dalil, ada yang tidak boleh. Tapi Al-Qur'an semua boleh dijadikan dalil. Jadi umum istilah khabar itu. Maka dalam ilmu mustalah hadis dikatakan al-khabaru a'ammu minal hadis wal asar. Maka pengertian al-qadiyah berarti sama dengan pengertian khabar, yaitu qaulun yahtamilu sidqa wal kadhiba lidatihi. Ini kan bukan khabar dalam ilmu balaghah kan. Ucapan yang mengandung kemungkinan benar atau salah. Bisa bernilai benar atau bisa bernilai salah. Mirip dengan bahasa dalam pemrograman, Dia bisa bernilai 0 atau bernilai 1, gitu kan. Baik. Syarhut ta'liq wa bayanu muhtarazatihi. Pengertian ini kita jelaskan sekarang. Qaulun. Jadi qadiyah itu adalah qaul, dia bentuknya qaul. Kasus ini adalah qaul, khabar. Al-muradu bil qaul huna al-lafzul murakkab. Boleh lafaz satu doang, dia harus murakkab, lebih dari satu. Al-mafhum al-aqli al-murakkab alladzi dalla 'alaihi lafz, atau dia berbentuk mafhum akli, pemahaman saja. Tidak ada lafaznya. Lafaz kan yang terucap
mafhum akli itu artinya yang dipahami. Gitu. Ya. Ketika antum mengatakan ya la taqrabuz zina, mafhum aklinya bahwasanya az-zina haram. Nah, ini namanya mafhum akli namanya az-zina haram. Ya, kemudian lafaz murakkab itu ayat tadi la taqrabuz zina. Gitu. Wal qaul jinsun fi ta'rif yashmulul qadiyah wa ghairaha. Ya, qaul itu ya jins dia mencakup ya al-qadiyah dan yang lainnya minal murakkabat at-taqyidiyah wal insya'iyah wal khabari al-mashkukah. Nah, jadi qaul itu bukan hanya dalam kasus ini ketemukan nanti dalam murakkab ya murakkab taqyidiyah ya murakkab taqyidiyah itu maksudnya susunan kalimat yang punya makna spesifik. Ya, ada namanya tarkib al-istifham ya namanya tarkib al-mubtada wal khabar, ini namanya murakkab taqyidiyah. Atau al-insya'iyah lebih umum lagi ya, atau khabariyah al-mashkukah. Yahtamilu sidqa wal kadhib, maksudnya yahtamilu sidqa wal kadhib faslun fit ta'rif. Ini pembedanya ya. Akhraja ma ada al-qadiyah, untuk mengeluarkan yang selain qadiyah. Karena al-qaul itu bisa masuk kepada al-murakkab yang lain juga selain al-qadiyah. Ya. Ya. Tadi kalau kita katakan al-qadiyah artinya apa? Khabar. Ya. Insya ya juga qaul bentuknya. Jadi kan mengatakan idhab. Ini khabar apa insya? Ya, insya kan? Ya, di mana la yahtamil as-sidq wal kadhib kan? Kalimat idhab itu ya, itu adalah insya. Kalau diartikan apa pengertian dari idhab? Idhab kan amr. Apa pengertian dari amr? Qaulun pasti awalnya. Ya, talabu al-fi'l ya, bil qaul. Pasti ada kata qaulnya. Nah, maksudnya qaul ini masuk kepada insya, begitu juga masuk kepada khabar. Ya, berarti kalau kita artikan apa itu al-qadiyah? Qaulun, kurang. Harus sebutkan lanjutannya apa? Yahtamilu sidqa wal kadhiba. Itu maksudnya di sini. Nanti ya. Maka dimakan faslun fit ta'rif itu di situ maksud. Wa mana yahtamilu sidqa wal kadhiba ay yasihhu an yuqal liqailihi innahu shadiqun fihi aw kadhibun. Ya, boleh dikatakan dia itu ya jujur apa tidak. Baik, adhunnu hadza wadih yahtamilu sidqal kadhib, ini maknanya jelas syah. Wa lidzatihi aidan fi ta'rif yadkhul fihi ma la yahtamilu sidqa wal kadhib bin nadhari qailihi ka khabar al-maktub bi sidqi aw khabar al-maktub bi kadhibihi. Baik, lidzatihi maksudnya hanya dari lafaz itu saja kita bisa tentukan dia itu shadiq atau kadhib, bukan kepada patokan yang lainnya. Ketika ada dua orang, yang satu terkenal jujur, yang satunya lagi terkenal pendusta, dia mengucapkan kalimat yang sama, tapi yang satunya kita dustakan. Kenapa? Ya, kalau misalkan ya, orang yang pendusta mengaku diri sebagai nabi, ya, dia mengatakan, ya saya nabi, ya, maka kita katakan, wah kamu bukan nabi, Nabi Muhammad itu penutup. Kemudian dia berdalil dengan ucapan saya tadi, ana nabiyun, itu adalah khabar. Khobar itu yahtamilu as-sidqa wal kadhib katanya. Berarti ya, walaupun kamu dustakan ucapan saya ana nabiyun, tapi setidaknya masih ada 50% kemungkinan saya benar. Jadi artinya ini adalah sesat. Ya, ini sesat. Ya, kenapa? Karena yahtamilu as-sidqa wal kadhib itu harus ada qaid lidzati. Ya, berarti ya, tidak termasuk yang seperti itu. Kalau yang seperti itu namanya khobar maktub bi kadhibihi. Ya, nggak perlu kita masukkan dia yahtamilu sidqa wal kadhib, yahtamilul kadhib sudah maktub ya. Maktub artinya terbatas, pasti dia. Pasti dia kadhib khobarnya. Kenapa pasti kadhib? Ya, kenapa dia 100% kadhib, tidak ada kemungkinan 50-50? Ya, karena berasal dari orang yang kadzdzab. Nah, ini kan berarti ya, kadhibnya khobar tersebut tergantung kepada qailnya gitu. Berarti ibaratnya jadi ini kembali ke qaul atau qaul? Kepada qaul itu sendiri, nggak butuh kepada siapapun qailnya, pokoknya dia bisa kadhib gitu. Ya, jadi siapapun qailnya gitu. Jadi dia benar atau salah itu hanya melihat kepada qaulnya, bukan kepada qailnya. Kalau benar atau salahnya suatu ucapan tergantung kepada qailnya, ya nggak masuk, bukan khabar itu maksudnya. Nanti ya. Jadi yang khobar itu
Untuk menentukan dia benar apa tidak hanya melihat kepada kaulnya tanpa melihat kepada qailnya. Kalau antum butuh melihat kepada qailnya, ya bukan khabar lagi namanya. Itu kalau untuk menentukan hadis rasul itu dan daripada poinnya. Nggak harus. Kalau antum melihat kepada itu, ya itu syarat tambahan istilahnya, tapi nggak sampai wajib begitu. Nggak sampai wajib. Gitu. Ya, makanya kenapa kita katakan dalam ilmu hadis itu harus melihat qaul dan qail, maksudnya matan dan sanadnya. Kenapa? Ya, karena ini kan konteksnya ilmu agama ya. Jadi ya, sanad itu kan sangat penting sekali gitu. Ya, maka dalam konteks itu boleh wajib bahkan hukumnya kita melihat kepada sanadnya, tidak hanya melihat kepada qaulnya. Tapi kalau khobar sehari-hari, ya, antum cukup melihat kepada qaul saja sudah benar sebenarnya. Ya, ngerti nggak maksudnya? Ada orang mengatakan saya melihat hilal, ya, ya selama ada seorang muslim memenuhi syarat-syaratnya, maka kita katakan nah dia terima ucapan, ya, ya tanpa melihat kepada siapa yang membawa ucapan tersebut, ya kita melihat hanya fokus kepada ucapannya saja, kepada kaulnya. Nah, jadi khobar itu ya yahtamilu sidqa wal kadzib itu hanya melihat kepada kaul itu sendiri, ya. Tapi kalau butuh melihat kepada ya qailnya, ya, maka dia bukan termasuk al-khabar. Ya. Bukan maksudnya khabar yang kita bahas di sini, maksudnya bukan qadiyah maksudnya. Baik. Ya. Jadi misalkan bukan berarti Anda mengatakan, oh berarti kita mendengar ucapan itu udah terima aja ucapannya, nggak usah lihat kepada siapa yang mengucapkan. Bukan begitu juga. Bukan begitu yang kita pahami. Ya, suatu ucapan yahtamilu sidqa awil kadiba itu konteksnya umum, siapapun yang mengucapkannya. Tapi kalau orang yang mengucapkan adalah orang yang siddiq, ya, maka yang tadi 50-50 sekarang naik derajatnya di 90 10. 90 sidq, 10 kadib. Itu kalau qailnya siddiq. Tapi kalau qailnya kadzab, ya, maka 90 kadib, 10 sidq. Begitu kita katakan. Berarti kalau misalnya kita lihat dari ibaratnya katakan berarti di dalam kata tersebut ada dua makna ini. 50. Ada untuk menentukan mana yang benar. Berarti maksud dari itu atau dari poin itu maksudnya. Benar. Ya. Nah, jadi hanya dari khobar saja itu kita ya tidak diminta untuk mengimani, kita hanya minta untuk tahu saja di situ. Ya, namanya khobar itu kan hanya memberitahukan berita saja, tidak dituntut sesuatu. Yang dituntut sesuatu itu kan insya. Ya. Jadi Anda mengatakan sholat itu hukumnya wajib. Sholat itu hukumnya wajib. Ada perintah nggak di sini? Nggak ada, karena khobar kan. Yahtamilu sidqa awil kadhib. Kalau dikatakan sholatlah, nah barulah di situ ada perintah kan. Jadi bedakan khobar sama insya itu. Berarti khobar itu yang wajib itu subut itu sholat, subut wujub sholat itu yang wajib. Ya. Nah, kalau antum tahu dalilnya tentunya ya, berarti subut wujub sholat. Ya. Bagi orang yang tidak tahu dalilnya berarti dia taunya ada wujub, sebaliknya misalkan. Berarti kalau insya Ya, kalau yang namanya insya itu ya harus ada imtisal toahnya. Apa? Nah, maka kita katakan insya itu ziyadah dari khabar. Ya. Karena khobar itu sekedar tahu, iya udah saya tahu sholat itu wajib, nggak dituntut untuk bangun sholat. Tapi kalau insya, yang pertama dia harus mengimani sholat itu wajib, yang kedua dia harus mengerjakan. Gitu. Makanya kalau ada hal-hal yang penting dalam syariat itu didatangkan dengan bentuk insya, bukan dengan khobar. Ya, makanya kalau kita bahas tentang tauhid itu kebanyakan bentuknya khobar. Kenapa? Karena berkaitan dengan zat Allah. Ya, asma wa sifat itu berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan zat Allah. Jadi yang kita diminta dari sifat-sifat Allah itu adalah mengimaninya, ya, untuk mengetahui, ya, mengamalkan qadiyahnya, nggak harus langsung diamalkan. Gitu. Pertama kita mengimani dulu Allah itu Maha mendengar, misalkan. Ya, itu karena apa? Karena ayat-ayat yang menceritakan ayat-ayat di Al-Quran yang menyebutkan tentang Allah itu Maha mendengar datangnya dengan konteks khabar bukan insya. Gitu. Nah, terus tadi dikatakan dalam khabar bersama qadiyah ini istimal itu berarti khabar ini mencakup sebuah hukum yang sebenarnya.
Nah, Subut. sebut. Jadi kalau misalnya hal haram atau imtisal aukah dari sisi apa saja. Soalnya kan misalnya berarti kalau ini kan keluar insya nggak masuk saja. Berarti insya itu dari salah istimewa itu apa? Lagi antum kemana kan? Kalau insya itu kan kita punya kaidah al-amr lil wujub. Apa al-amr lil wujub? Kalimat al-amr lil wujub itu sendiri apa? Hukum kan? Nisbat al-amr ilal al-wujub. Nah, berarti khobar itu hanya sebatas ngasih tahu halal haram. Adapun meninggalkannya itu pada insya. Nanti, hanya saja pengawas perhatian ini jangan dipahami secara bulat begitu aja. Ada perincian lagi di situ bahwasanya kadang ada khobar bentuknya insya, gitu kan? Ya, ada khobar bentuknya insya. Misalkan kalau menggunakan kata amaro, kata kodo, kata kataba, ya itu mananya adalah insya meskipun bentuknya khobar. Ya, kutiba alaikumusiyam di mana sumu, ya. Sama seperti itu apa wasala suci itu khobar kan saja. Atau bukan yang ayat lengkapnya sih yang inna min khairin fakir doanya Ini lima anzalta ilayya min khairin, ya. itu khobar kan saja. Tapi di situ kan dia minta kalau untuk kami berarti insya. Soalnya dia mengatakan saya itu butuh. Di situ khobar, itu khobar yang bentuknya insya. Ya, karena apa maknanya di situ? Karena kan salah satu adab dalam doa itu kan izharu tahassur, izharu dhaaf, menampakkan kelemahan di situ. Di situ doa tersebut mengandung kelemahan, mengungkapkan kelemahan. Ketika kita mengungkapkan kelemahan itu kan tujuannya apa? Kabulkanlah, gitu kan. Ya, berarti bimana ini lima anzalta ilayya min khairin fakir, bimana ya Rob anzil ilayya khairaka. Ya, anzil berarti ada mana al-insya, khabar bimana al-insya. Ketika itu mengawali doa itu kan nggak langsung, adab yang benar dalam berdoa itu kan nggak langsung meminta kan. Yang pertama itu kita tampakkan kebutuhan kita kepada Allah. Ya. Misalkan dalam doa-doa yang Nabi ajarkan ini abduka wa ibnu abdika, itu kan, ya, ibnu amatika dan seterusnya, itu diawali dengan khobar dulu, baru kemudian akhirnya. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Perhatikan saya istighfar. Allahumma anta rabbi ini kan bentuknya masih khobar. Ujung-ujungnya ini baru masuk ke ke insya. Abu ulaka, ya, binikmatika alayya, ya, wa abu dzambi faghfirli. Baru masuk ke insyanya. Memang begitu adab yang benar dalam berdoa. Khobar dulu untuk menampakkan at-tahassur, ya, pengharapan kepada Allah, ya. Kemudian masuk ke insya, permintaan insya. Kalau katanya ini belum ini khobar sama fakir istimewa ini berarti insya mas atau ini cuma penjelasan doang yang 119 apa tadi bahwasanya al-khabar yusama qadiyah min ahli istimal al-hukum. Nah, khabar itu dinamakan qadiyah karena dia sama-sama mengandung hukum. Berarti insya enggak mengandung hukum. Ya, insya enggak mengandung hukum itu. Hukum itu kan penetapan. Ketika kita mengatakan insya itu tidak mengandung hukum, itu maksudnya hukum itu memang sudah ada, barulah untuk bisa datangkan insyanya. Gimana untuk memerintahkan sesuatu yang belum sabit, itu masalah. Artinya, makanya tidak dikatakan apakah ada hukum pada insya apa tidak. Ini pertanyaan yang ya sama seperti itu mengatakan ada es apa tidak pada es buah. Ini kan pertanyaan yang konyol gitu sih. Karena memang itu adalah penyusun intinya, nggak ada es buah tanpa adanya es. Gitu. Ya. Berarti adanya hukum itu karena Ya, adanya hukum pada insya itu ini disebabkan karena memang dia qadiyah dulu. Gitu. Jadi untuk menetapkan ada apa tidaknya hukum itu khabar atau qadiyah.
yang punya fungsi itu khabar. Khabar yang menetapkan ada apa tidaknya, kemudian dia menjadi ada. Ya. Kemudian barulah insya datang, dibangun di atas khabar tadi. Gitu. Di mana-mana insya itu pasti dibangun di atas khabar. Ya. Kecuali istifham. Ya, kecuali istifham karena dia memang asalnya belum ada apapun. Ya, karena kan kita mengetahui, tanyakan. Jadi insya datang duluan. Baik, jelas. Tapi itu apa yang dimaksud dengan al-qadiyah? Jadi pengertian dari al-qadiyah adalah qaulun yahtamilu sidqa wal kadhiba. Jadi ada 3 poin di situ. Apa itu qaul? Ya, yahtamilu sidqa wal kadhib. Kenapa qaul di situ datang dengan bentuk nakirah? Ya, karena qaul itu bisa berlaku juga pada tarkib-tarkib yang lain selain qadiyah. Ya, bisa pada insya juga. Insya juga bentuknya adalah qaul atau lafaz. Baik. Ya, kemudian kenapa tidak digunakan istilah lafaz di sini? Ya, karena qaul itu yang lebih umum untuk mencakup lafaz sama yang mafhum. Jadi ada 2 ya, al-lafzu, al-malfuz, ada al-mafhum. Al-malfuz yang dilafazkan oleh lisan, al-mafhum itu apa yang dipahami oleh pikiran. Jadi qaul ini mencakup kedua-duanya. Nah, jadi jangan antum bayangkan qaul itu hanya apa yang terucap dengan lisan, apa yang dipikirkan juga qaul sebenarnya. Oke. Baik, maka dikatakan fa inna asdaqal qauli, ya, dia katakan asnal qauli, ya, qaulillah, ya, atau qaulullah. Baik, Allah taala alam. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan ambil aqsam al-qadiyah. Setelah kita tahu pengertian dari al-qadiyah, kita akan masuk ke pembagian al-qadiyah. Apa saja bagian-bagian dari al-qadiyah? Ada nanti al-qadiyah hamdiyah, al-qadiyah syartiyah. Baru kemudian kita masuk ke rukun-rukun dari masing-masing qadiyah. Allah taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.